Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dari Prodi PG PAUD, kelas C non reguler dengan nomor NIM 18621502280. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pengembangan Moral dan Agama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Wijawati MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu upaya pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suatu bangsa. Kehidupan suatu bangsa membutuhkan pendidikan sebagai satu alat untuk mencetak generasi yang bermutu. Pendidikan dalam hal ini tidak bisa terlepas dari peran pendidikan anak usia dini yang memberikan dan pengenalan mengenai nilai agama dan moral kepada anak sejak awal pertumbuhan. Nilai moral perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini melalui metode-metode yang menyenangkan bagi anak dan tidak membuat anak cepat bosan. Menurut Isjoni 2009-8694 mengungkapkan bahwa ada beberapa metode yang dapat diterapkan di TK. Metode tersebut meliputi metode bercerita, metode bermain, metode bercakap-cakap, dan metode pemberian tugas. Metode pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam pembinaan nilai normal pada anak, misalnya dengan metode bercerita. Nilai-nilai agama yang diutamakan bagi anak usia dini. Secara garis besar, nilai dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Nilai-nilai nurani, kedua nilai-nilai memberi. Aspek nilai-nilai agama sesuai dengan standar nasional dan kompetensi dasar berdasarkan Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kedua, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Ketiga, mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Keempat, perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Kelima, melakukan kegiatan beribadah setiap hari dengan bimbingan orang dewasa. Keenam, menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak yang mulia. Metode pembelajaran nilai-nilai keagamaan bagi anak usia dini. Kesatu, metode mengatakan atau menyatakan. Kedua, metode bercakap-cakap. Ketiga, metode bernyanyi. Keempat, metode gerak dan nada. Kelima, metode dongeng dan bercerita. Keenam, metode tayangan film animasi. Ketujuh, metode keteladanan. Kedelapan, metode penyadaran. 9. Metode beribadah. 10. Metode doa atau berdoa. 11. Metode demonstrasi. 12. Metode bertanya. 13. Metode karya wisata. 14. Metode simulasi dan bermain peran. 15. Metode sajak atau deklamasi. 16. Metode baca puisi. 17. Metode resitasi atau penugasan. 18. Metode latihan dan mengulang-ulang. 19. Metode lomba. 20. Metode identifikasi dan proyeksi. 21. Metode inquiry. Strategi pengembangan moral dan nilai agama. Kesatu, menanamkan rasa cinta kepada Tuhan. Kedua, menciptakan rasa aman. Ketiga, mencium dan membelai anak. Keempat, menanamkan cinta tanah air. Kelima, meneliti dan mengamati. Keenam, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Ketujuh, memberikan penghargaan. Kedelapan, pendidikan jasmani. Kesembilan, teladan yang baik. Kesepuluh, pengulangan dalam proses pembelajaran. 11. Memenuhi kebutuhan bermain. Penutup.
Tidak ada metode yang super unggul, karenanya pendidik patut menguasai banyak metode. Dengan demikian, banyak pilihan yang mereka lakukan dan betul-betul menyelesaikannya dengan kriteria sebagaimana dikemukakan. Jika seorang guru miskin metode, apalagi miskin wawasan tentang anak usia dini, maka pembelajaran yang diharapkan tidak akan mencapai tujuan secara khusus terkait dengan nilai-nilai keagamaan akan tidak mungkin dicapai sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sebagai guru PAUD dan secara khusus para orang tua patut mempelajari banyak metode. Penggunaan metode yang baik tentu tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor lainnya yang sangat menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Sebagaimana hal ini juga telah dikemukakan adanya suatu penggunaan metode dengan strategi-strategi tertentu sebagaimana telah ditemukan sebelumnya. Hal lain yang perlu diingat adalah kesabaran, kesungguhan, dan kecintaan yang besar kepada anak. Hal ini sangat menentukan adanya suatu pembinaan atau pengasuhan termasuk pengembangan nilai-nilai keagamaan. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.